Upin Ipin belajar ABC. Halo Sobat SauDC, salam kesetaraan. Kembali lagi di podcast SauDC Talks. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah memasuki podcast SauDC Talks edisi yang keempat. Di podcast edisi yang keempat ini, teman-teman masih dibersamai sama aku nih, Yova Mulyana. Nah, seperti edisi-edisi sebelumnya, teman-teman, kita akan membahas informasi yang sangat menarik dan insightful nih tentunya. Dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama partner aku yang udah ready di sini, seperti yang kalian lihat, udah berdandan cantik banget. Nah, mungkin aku tanya kabarnya dulu nih. Halo Aulia, gimana nih kabarnya? Halo Kak Yova, Alhamdulillah baik. Kak Yova sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke. Nah, mungkin Aulia bisa kenalan dulu sama teman-teman semuanya. Silakan Aulia. Oke, halo Kak Yova, halo semuanya. Kenalin aku Aulia dari Departemen Penelitian dan Pengembangan UKM Peduli Difabel Universitas Gadjah Mada. Salam kenal semuanya. Salam kenal Aul dari teman-teman semuanya. Oke, ngomong-ngomong soal Departemen Penelitian dan Pengembangan, bulan Juli kemarin, Departemen Penelitian dan Pengembangan dari SAUDC ini baru saja menyelesaikan salah satu program kerjanya nih teman-teman, yang bernama Penelitian Sosial 2021. Nah, mungkin Aulia bisa cerita sedikit sama teman-teman semua tentang Penelitian Sosial 2021 ini. Silakan Aulia. Oke Kak Yova, benar banget ya. Jadi kemarin kami dari Departemen Penelitian dan Pengembangan UKM Peduli Difabel pada tanggal 17 Juli 2021 telah melakukan salah satu proker kami yaitu penelitian sosial. Nah topiknya menarik banget nih Kak, yaitu mengenai edukasi kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja autisme, seperti itu. Nah kami juga telah mengundang narasumber yang sangat-sangat spesial, yaitu ada Ibu Murni Prihati selaku orang tua dari dewasa muda dengan autisme, dan juga ada Ibu Sri Hartini, sarjana keperawatan, nurse magister kesehatan, dokter of filosofi, yang juga merupakan salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat, yaitu di program studi Ilmu Keperawatan Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas. Nah, hasilnya juga sudah bisa dilihat berupa artikel di website resmi dari UKM Peduli Difabel, yaitu di www.pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id. Seperti itu, Kak Yova. Oke, mantap banget nih ya Departemen Litbang ini teman-teman. Dan semoga untuk proker-proker kedepannya Departemen Litbang ini dapat berjalan terus dengan lancar, dan tentunya yang penelitian sosial tadi dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya gitu. Oke. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman untuk ingat pesannya Aulia tadi, jangan lupa buat baca hasil dari penelitian sosial itu di artikel web resmi UKM Peduli Difabel, yaitu di pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id. By the way, mungkin saat ini teman-teman sedang kayak penasaran gitu. Kali ini kita mau bahas tentang apa gitu di podcast yang keempat ini. Nah, mungkin Aulia bisa spill nih sama teman-teman biar mereka nggak bertanya-tanya lagi. Silakan Aulia. Oke, Kak Yova. Nah, kebetulan banget nih karena Kak Yova tanya, sekalian aja aku spill. Jadi di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, Kak, yaitu mengenai disabilitas perkembangan. Nah, kebetulan lagi kemarin Departemen Penelitian dan Pengembangan telah melakukan sebuah penelitian sosial dengan topik utama yaitu tentang autisme. Nah, autisme itu sendiri merupakan salah satu ragam dari disabilitas perkembangan. Nah, tapi ada ragam lainnya nih, Kak, yaitu mengenai ADHD. Nah, ini dia nih topik pembahasan utama kita yaitu ADHD. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai ADHD bersama dengan narasumber kita yang sangat-sangat spesial, yaitu siapa Kak? Duh, rahasia dulu nih, rahasia. Kita simpen dulu. Oke, langsung aja mungkin Kak, kita undang terlebih dahulu narasumbernya. Iya, benar banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Ririn. Halo. Oke teman-teman, saat ini sudah bergabung bersama kita semua narasumber hebat kita pada podcast kali ini. Nah, narasumber kita itu adalah Ibu Ririn selaku founder dari komunitas teman ADHD atau KITA. Nah, halo Ibu Ririn, gimana nih kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
Oke, selanjutnya mungkin Ibu Ririn bisa berkenalan dulu dengan teman-teman semua, biar teman-teman lebih mengenal Ibu Ririn. Silakan Ibu Ririn. Perkenalkan ya. Oke, nama saya Iriani Indrihapsari, tapi panggilannya biasa dipanggil dengan Ririn. Saya founder dari komunitas teman ADHD. Terima kasih sudah mengundang kami dari komunitas. Apa ya, ceritanya tentang apa ya? Saya tuh sebenarnya, saya pekerjaannya sebagai dosen. Saya dosen di Universitas Negeri Jakarta. Pernah tahu? Pernah dengar ya. Ya, di Universitas Negeri Jakarta di jurusan psikologi. Seperti itu sih. Kalau perkenalannya mungkin saya psikolog anak remaja. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ririn atas perkenalannya. Wah, ternyata latar belakang dari Ibu Ririn ini sangat beragam ya teman-teman. Jadi dosen, jadi psikolog anak juga, dan sekarang menjadi founder dari komunitas teman adik. Aulia akan memberikan pertanyaan pembuka. Baik, wah Bu Ririn sangat luar biasa ya, sebagai dosen lalu juga berani mendirikan sebuah komunitas nih untuk teman kita ADHD. Nah, tentunya di sini nih Bu Ririn, dari saya mungkin juga dari teman-teman sangat penasaran nih. Sebenarnya ADHD itu apa dan seperti apa? Seperti itu. Silahkan untuk memberikan sedikit ilmunya untuk kami, begitu. Ya, dengan senang hati untuk bisa sharing tentang ADHD, untuk membangun awareness terhadap masyarakat dimanapun berada. Jadi ADHD itu singkatannya kan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi kalau di Indonesia, bakunya sebenarnya ada, namanya GPPH. Cuman mungkin masih terdengar asing kali ya kalau GPPH. Sebenarnya itu yang bakunya di Indonesia. Jadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, seperti itu. Cuman karena kita udah terbiasa ngomongnya ADHD, jadi orang lebih aware-nya ADHD gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa mulai membiasakan GPPH, cuman ya tadi familiarnya masih ke ADHD-nya tadi ya. Oke, ADHD itu apa sih gitu ya? Sebenarnya dia termasuk dari neurodevelopmental disorder. Sebenarnya sama dengan autis, cuman memang bagiannya sama di DSM-5, ada buku babonnya untuk bisa diagnosis itu namanya DSM-5. Itu sama-sama satu kelompok dengan autisme ya, termasuk neurodevelopmental disorder, ada problem di perkembangan otaknya seperti itu ya. Cuman karakteristiknya sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau di ADHD ini karakteristiknya ada 3 yang utama. Yang pertama ada hiperaktif, kemudian ada inatensi, nggak fokus ya, kemudian ada impulsif seperti itu. Tapi sebenarnya sih ada hiperaktif, inatensi sama impulsif ini dibagi kalau kategorinya pertama itu inatensi dengan berbagai kategorinya, kemudian yang kategori kedua adalah hiperaktif impulsif ya. Itu juga ada beberapa kategorinya. Nah, itu juga ada beberapa istilahnya, ada yang predominan inatensinya. Jadi ada yang anak dominannya itu di fokusnya, masalah fokusnya, hiperaktifnya tidak terlalu muncul gitu ya. Tapi ada anak yang predominan hiperaktif impulsif. Jadi lebih dominan di hiperaktif impulsifnya, inatensinya tidak terlalu. Tapi ada yang gabungan gitu ya, ada yang gabungan antara inatensi, hiperaktif sama impulsif seperti itu. Nah, anak-anak ADHD ini biasanya kalau murni ya, itu mereka punya kecerdasan rata-rata ke atas gitu ya. Secara umum mereka tidak ada problem di kognitif mereka gitu. Problemnya adalah di perilaku. Biasanya kalau udah ngelihat, udah berinteraksi baru kelihatan tuh dia susah fokus, hiperaktif sama impulsif. Tapi kalau masalah ditanya-tanya, wawasan dan lain sebagainya, mereka adalah anak-anak yang tidak punya masalah terkait dengan kognitifnya gitu ya. Seperti itu. Kecuali yang komorbid ya, itu ada beberapa komorbid dengan autisme mungkin, retardasi mental dan lain sebagainya, itu bisa jadi secara kognitif ada yang di bawah gitu ya. Jadinya mereka ada komorbid. Tapi kalau ADHD murni biasanya mereka tidak ada problem dengan kognitifnya secara umum ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu singkatnya tentang ADHD.
Oke, makasih Bu Ririn. Dan ini sebenarnya pengetahuan baru juga sih buat saya, karena saya cuma taunya itu ada autis sama yang lain itu lupa saya. Pokoknya yang ADHD itu baru pertama kali tahu istilahnya gitu. Dan ini memberikan pencerahan banget buat saya gitu. Soalnya kalau di apa ya, kalau di sekolah itu biasanya hiperaktif tuh kayak labeling buat teman yang nggak bisa diem gitu. Anaknya hiperaktif gitu. Tapi kalau yang ADHD ini kayak baru pertama dengar, dan ini insightful banget sih. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan komunitas teman ADHD. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman di sini masih belum tahu gitu. Uh, Komunitas teman ADHD itu lembaga seperti apa, mungkin filantropi sosial ataupun lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat atau LSM atau dari pemerintah gitu. Nah, mungkin Ibu Ririn bisa cerita sama teman-teman. Sebenarnya komunitas ini saya dirikan, kebetulan saya kemarin sedang disertasi gitu ya. Saya kuliah S3 saya tentang ADHD gitu ya. Ternyata tidak mudah untuk bisa mencari sumber subjek ADHD gitu ya. Terus saya berpikir dari awal masuk kuliah, saya harus bergerak cepat untuk bisa mendapatkan subjek, karena tidak mudah gitu ya. Karena pemahaman ADHD masih banyak yang belum paham, ya tadi hiperaktif dianggapnya anaknya biasa aja kok gitu, cuman aktif doang gitu ya. Padahal sebenarnya itu harus ditangani juga segera biar nantinya bisa meminimalisir atau tidak muncul di kemudian hari seperti itu. Jadi itu bisa diminimalisir. Kan kasihan gitu ya, anaknya pinter tapi kok males misalkan gitu, nggak bisa diem, nggak bisa diatur, nakal, sebutannya seperti itu gitu ya. Padahal mereka kalau ada strateginya yang tepat, mereka bisa dimaksimalkan karena mereka sebenarnya anak-anak yang tidak punya problem dengan kognitifnya gitu ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, komunitas ini saya dirikan ya tadi karena saya harus bergerak cepat untuk mendapatkan subjek, akhirnya saya membangun komunitas ini. Tapi saya kan nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi saya mengajak para mahasiswa saya yang sudah alumni gitu ya, karena mereka yang dari ini nih, apa sih istilahnya, baru lulus, kemudian mau mencari kerja gitu kan. Jadi mereka sedang luang kan, jadinya mereka saya minta untuk mau nggak nih join untuk bisa membangun komunitas ini gitu ya. Ada 10 anak dan mereka semangat banget gitu ya. Jadi saya senang gitu ya. Jadinya akhirnya kita coba bangun tuh buat logonya. Itu dari mereka semua ya, dari mahasiswa-mahasiswa saya. Logonya, namanya, kemudian apa sih istilahnya, ya apa saja yang dari visi misinya dan lain sebagainya itu mahasiswa-mahasiswa yang udah alumni sih sebenarnya, yang istilahnya yang membuatnya gitu ya. Tentunya saya juga ada di antara mereka gitu ya, jadi kita makan bareng, kita ngobrol bareng di kafe gitu ya untuk bisa menggodok ini. Ini di tahun 2018, saya waktu itu kuliah masuk 2017, terus saya membangun ini, akhirnya kita golkan untuk bisa mendirikan ini di tahun 2018, di bulan Oktober 2018. Nah, kebetulan Oktober itu adalah bulannya ADHD dunia gitu ya, jadinya Month Awareness ADHD, itu bulan depan ya. Nah, itu akhirnya kita dirikan, kemudian ya sudah kita buat program-program. Jadi saya berharap komunitas ini tidak hanya untuk saya mencari subjek gitu ya, tapi komunitas ini harapannya bisa bermanfaat. Karena ternyata saya searching masih minim sekali komunitas ADHD di Indonesia gitu ya. Kalau di luar itu saya lihat udah banyak gitu ya, tapi kalau di dalam masih minim. Ada, tapi ternyata ya tadi saya tidak melihat ada acara dan lain sebagainya gitu ya. Dalam artian apa sih istilahnya, kayak misalnya di IG, di Instagram gitu ya, postingannya hanya 2 gitu, sepertinya tidak berjalan lagi atau saya kurang tahu juga ya. Jadi saya memutuskan untuk membangun komunitas ini agar lebih bermanfaat juga untuk para ya istilah survival ADHD seperti itu ya, dari anak. Kalau saya kebetulan psikolog anak remaja, jadi saya fokus di anak dan remaja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata saya menikmati gitu ya. Apa sih, ada program-program banyak itu kayak webinar. Dulu masih bertemu langsung ya, saya mengadakan
kayak acara seminar, workshop gitu ya, mengundang para orang tua, mengundang para guru dan lain sebagainya. Itu excited banget gitu ya. Ternyata mereka membutuhkan program-program tersebut gitu ya. Mereka jadi bertemu satu sama lain, berkenalan, para orang tua saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya saya buat WA support group gitu ya, untuk para orang tua bisa saling support, sama guru juga support group gitu ya, mereka saling support. Ya meskipun ada beberapa yang bisa saya dapatkan subjeknya dari situ, ternyata tidak mudah juga, karena ternyata saya misalkan subjek saya seminggu, maksudnya usianya 7-12 gitu ya. Ternyata lebih banyak subjeknya di bawah 7 tahun gitu. Sama di balik itu saya menikmati bisa bermanfaat buat banyak. Itu sih sebenarnya sejarahnya ya, dalam artian ini sebenarnya saya bangun awal mula untuk itu, tapi ternyata bisa bermanfaat untuk lebih banyak hal gitu ya, dan saya alhamdulillah sekali, dan saya sangat berbahagia ketika komunitas ini bisa lebih bermanfaat untuk lebih luas. Begitu sih. Ya, silahkan. Wah, menarik banget nih Kak Yova, penjelasan dari Ibu Ririn. Nah, tadi kita sudah membahas ya mengenai komunitas teman ADHD. Wah, kemarin nih sedikit cerita nih Bu Ririn. Kemarin tuh sebelum hari ini, saya sudah sempat membuka Instagram dari teman ADHD dan juga melihat sampai bawah begitu. Semakin saya lihat, semakin saya penasaran nih Bu. Kenapa dari awal itu Ibu sangat minat sekali untuk mempelajari topik ADHD ini dan mengapa? Mungkin ada latar belakang lain nih, selain tadi mengenai skripsi S3 ya Bu ya. Mungkin ada latar belakang lain kenapa Ibu sangat minat nih untuk mendirikan komunitas teman ADHD ini, seperti itu. Apa ya? Dulu saya S2 saya dulu tahun 2004 ya. Saya S2 2004. Itu saya juga temanya ADHD gitu ya. Kok ADHD gitu ya. Jadi sebenarnya saya mungkin dari diri saya sendiri juga kali. Saya merasa susah fokus kadang, saya merasa nggak bisa diem gitu ya. Kok ini menarik ya, apa sih istilahnya, ya tadi, saya melihat bahwa sebenarnya banyak orang yang mengalami ADHD ini gitu ya. Jadi ya tadi, saya melihat bahwa kalau di yang lainnya, di apa sih istilah bukan disabilitas ya namanya ya, dalam artian kayak autisme, retardasi mental dan lain sebagainya, sudah banyak sekali perhatian terhadap mereka gitu ya. Tapi ADHD ini masih minim gitu ya. Walaupun sudah banyak yang mengkaji, tapi tidak terlalu terdengar seperti autisme yang tadi kan banyak yang belum tahu gitu tentang ADHD ini apa gitu ya. Menarik buat saya karena bagi saya anak ini perlu dibantu loh, apalagi mereka sebenarnya secara kognitif kan tidak ada problem gitu ya, secara mayoritas yang saya sampaikan tadi. Tapi karena labeling dari lingkungan yang kadang membuat mereka jadi malah nggak percaya diri, malah mereka malah jadinya ya tadi gitu ya, apa sih malah semakin istilahnya semakin iya udah saya emang nakal gitu ya, dalam artian mereka malah jadi tadi tidak tertangani gitu loh. Bagaimana sih untuk mengendalikan perilakunya gitu ya. Orang tua ataupun guru lebih banyak marah misalkan seperti itu ke anak gitu ya. Jadi tidak memahami kondisi mereka gitu. Itu kan menyiksa sekali buat anak-anak ADHD gitu ya, tidak dimengerti oleh orang lain gitu ya. Jadinya mereka kan berharap untuk bisa dimengerti, tapi banyak hal ya tadi kurang dimengerti. Kalau misalkan autisme, retardasi mental, karena sudah banyak yang aware, mereka sudah lebih dimaklumi gitu ya, sudah lebih dipahami. Oh, memang kondisinya begitu gitu. Tapi pada ADHD masih banyak yang belum gitu ya. Jadi saya tertarik untuk bisa mengangkat ini gitu ya tentang ADHD gitu ya. Dan sekarang mulai muncul nih di mahasiswa, di pekerjaan, itu juga banyak problem-problem ketika orang nggak bisa fokus, terus mudah berganti-ganti pekerjaan, misalkan gitu ya, bosen gitu ya, kemudian keluar masuk kelas gitu ya, di kelas kayaknya nggak bisa diem, nggak bisa jenak gitu ya, itu sudah banyak dialami. Cuman ya tadi ya, kalau semakin dewasa sebenarnya ADHD bisa lebih mengatur gitu ya. Cuman kalau enggak, mereka stres sendiri karena sekelilingnya tidak memahami kondisi dia gitu ya.
Jadi bawaannya orang lain tuh kesel aja sama dia gitu ya. Jadi dia tuh perlu dibantu, diingatkan gitu ya. Jadinya itu problem-problem yang mereka alami. Itu sih menurut saya yang membuat saya tertarik karena masih banyak yang belum mengangkat ini. Jadinya saya tertarik untuk bisa membantu mereka untuk lebih berkembang lagi gitu. Gitu. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Oke, selanjutnya saya ada pertanyaan Ibu terkait dengan kegiatan di komunitas teman ADHD tersebut. Sejak tahun 2020 itu kan Corona datang itu membuat berbagai kegiatan itu harus dilaksanakan secara online. Nah, mungkin Ibu Ririn bisa cerita apa aja sih kegiatan dalam sebelum pandemi maupun saat pandemi gitu. Nah, seperti Aulia tadi, saya juga tadi sudah stalking di IG-nya kita dan udah saya follow juga dan saya lihat tuh banyak banget kayak webinar-webinar yang sangat menarik untuk diikuti gitu. Nah, mungkin Ibu Ririn bisa cerita gitu. Silakan Ibu. Iya, oke, menarik ya, kan banyak penyesuaian ketika mulai ada corona pandemi datang gitu ya. Menarik ketika ya tadi ya, yang tadinya seminar, kemudian kita workshop, ketemu gitu ya, dan kebetulan sampai saat ini kita programnya masih gratis gitu ya, mudah-mudahan ya, tapi ya nggak tahu lagi nanti kalau ke depannya ya, dalam artian mudah-mudahan masih bisa terus gitu ya, kegiatan ini bisa untuk sosial gitu, karena saya berharap sekali ini adalah bentuk kegiatan sosial gitu ya, jadinya apa istilahnya kita ketemu di waktu itu kalau sebelum pandemi, saya cari tempat-tempat yang memang memberikan free untuk peminjaman tempat gitu ya. Saya dapatkan di perpustakaan, kemudian didapatkan ada kayak apa sih kafe-kafe yang memang mereka menyediakan tempat gratis atau workspace untuk yang free untuk komunitas gitu ya. Menarik sekali. Jadi saya mencari-cari ternyata banyak juga yang mereka menyediakan untuk kegiatan sosial dan free gitu ya. Dan kita bertemu tuh di situ dengan para orang tua maupun guru ataupun yang berminat dengan ADHD untuk diskusi gitu ya, untuk sharing gitu ya. Pembicara-pembicaranya pun luar biasa, mereka mau sharing gitu ya, mau support kegiatan di komunitas ini gitu ya. Nah, itu kan hanya untuk wilayah Jakarta saja ya, mau nggak mau ya, karena saya kan di Jakarta, jadi yang bisa ikut ya hanya di Jakarta saja gitu. Nah, ketika pandemi datang, itu menarik gitu ya. Jadi yang ini kan penduduknya di komunitas ini seluruh Indonesia dari ujung ke ujung ada gitu ya. Nah, itu menarik ketika webinar kita jadi ketemu gitu ya, yang dari Bandung, dari Kalimantan, dari Bali, dari Jawa, dari Surabaya, kita berkumpul, kita berkenalan, saling sharing, dan mereka ternyata terbantu ketika di daerah mungkin akan lebih susah untuk bisa mendapatkan informasi, mereka setidaknya terbantu informasinya gitu ya dengan webinar-webinar, akhirnya dengan webinar yang tadi ya, yang webinar yang bisa dilakukan gitu ya. Kalian bisa cek di YouTube-nya komunitas teman ADHD. Apakah kalian juga sudah ngecek? Nah, itu di YouTube-nya komunitas teman ADHD ada webinar-webinar yang sudah kita lakukan gitu ya. Memang karena karena hambatannya saya kan sedang menjalani disertasi saya gitu ya. Kemudian yang tadi tim saya 10 orang ini kan lambat laun mereka mencari pekerjaan kan. Akhirnya mereka alhamdulillah semuanya sudah bekerja. Jadinya otomatis terbagi waktunya gitu ya. Saya juga tidak bisa untuk bisa memberatkan mereka lagi gitu ya. Jadinya aktivitasnya tidak terlalu yang intens sekali gitu ya, tapi mudah-mudahan masih terus berjalan. Yang paling aktif itu ya kegiatannya di WA gitu ya, para orang tua saling support satu sama lain, saling sharing satu sama lain seperti itu. Tapi kalau program-program besarnya mungkin tidak terlalu intens gitu ya, tapi ini saya udah selesai kuliahnya, mudah-mudahan masih bisa terus berlanjut gitu ya, insya Allah setelah saya selesai ini, saya bisa buat program-program lagi yang lebih bermanfaat buat mereka. Tapi tentunya saya terbagi lagi nih dengan pekerjaan di kampus gitu kan, karena yang tadinya cuti, sekarang saya harus aktif kembali gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini masih terus berlanjut, masih bisa memberikan manfaat. Itu sih. Jadi tadi ya, setelah pandemi,
lebih banyak kebersyukuran karena bisa bergabung dengan orang tua dari berbagai daerah gitu. Ya, silakan. Alhamdulillah banget ya Bu, ternyata pandemi membawa manfaat nih bagi kita juga. Nah, tadi Ibu Ririn sudah menyebutkan beberapa kendala, yaitu mengenai kesibukan dari Ibu Ririn sendiri. Nah, mungkin kalau kendala dari segi lainnya, apakah ada ya? Jika ada, seperti apa seperti itu? Kendalanya ya tadi pertama kan SDM ya, SDM untuk membangun komunitas itu kan memang dibutuhkan apa ya, istilahnya kalau saya menyebutnya ini sebenarnya sebagai ladang pahala gitu ya. Jadi saya menyebutnya disinilah saya ingin memberi lebih gitu ya, dalam artian apa yang saya bisa, kebermanfaatan diri saya gitu ya, mudah-mudahan saya bisa tuangkan dalam komunitas ini gitu ya. Jadi saya juga selalu mengajak teman-teman dari mahasiswa yang bergabung, ini adalah ladang pahala kalian gitu ya. Jadi tidak bisa berpikir honor ataupun apapun gitu ya, karena ini memang benar-benar sosial gitu ya. Jadi kita mengerjakannya dengan senang hati, dengan emang dengan semangat gitu ya, semangat lillahi ta'ala lah istilahnya seperti itu. Tapi ya tadi ya, kendalanya saya melihatnya tadi karena SDM tadi terkait dengan kan ketika sebuah komunitas kan harus dikelola ya. Jadi misalkan kayak IG itu kan biar aktif harus ada yang jadi adminnya yang aktif gitu ya. Kemudian di apalagi program-program gitu ya, itu juga kan harus dikaji, harus dipertimbangkan gitu ya. Apalagi sekarang komunitas sudah banyak lebih dikenal nih gitu ya. Jadi banyak yang mengajak kerjasama, masuk kalian ini kan gitu ya. Jadinya sudah banyak yang masuk untuk bisa meminta kerjasama dan lain sebagainya. Ya tadi mudah-mudahan selama saya bisa dan ada waktu, insya Allah saya akan semangat sekali untuk bisa sharing. Cuman memang kendalanya saya yang paling utama sih lebih ke SDM ya. Jadi mudah-mudahan nanti masuk saya bisa ketemu banyak mahasiswa lagi yang mau diajak bergabung lagi gitu ya. Tadinya mau volunteer tapi juga mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan besar kita akan buka volunteer, tapi untuk di internal mungkin tidak terlalu banyak butuh orang gitu ya, karena malah jadi ini sendiri gitu ya. Apalagi ya tentang pembicara saya banyak teman-teman untuk bisa sharing yang mereka sangat terbuka sekali gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur di situ. Saya menjalin kerjasama dengan berbagai kolega dari berbagai profesi, ada terapis, ada psikiater dan lain sebagainya yang mereka senang juga untuk bisa sharing gitu ya. Kendalanya ya tadi sih utamanya adalah lebih ke SDM. Kalau saya ya, kalau sampai saat ini ya, entah ke depannya nanti ada kendala, wallahu a'lam. Tapi ya tadi lebih ke SDM. Oke. Terima kasih Bu Ririn atas jawabannya. Ini menarik banget sih Bu, karena ini sangat relate juga dengan jurusan saya terkait pemberdayaan komunitas, filantropi sosial, dan kayak pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi nih Bu, mengenai tentang pengalaman baik atau buruk yang pernah dialami selain yang disebutkan tadi. Kan pastinya komunitas itu dalam berlayar itu kan ada pasang surutnya gitu. Nah, mungkin Ibu Ririn ada cerita lagi gitu tentang pasang surut dari komunitas itu tadi, selain SDM gitu. Silakan Ibu. Iya, apa ya? Ya, pasang surutnya tadi terkait dengan waktu, terkait SDM ya, apalagi nih yang mau dibuat gitu ya, kayak programnya, kemudian kayak IG itu kan bagusnya kalau kita memberikan informasi-informasi. Nah, itu kan harus riset dulu, harus banyak wawasan dulu, dan itu kan butuh waktu juga gitu ya. Itu yang memang terus kreativitas gitu ya, biar cantik IG-nya, itu kan juga butuh gitu ya. Nah, itu kendala-kendalanya yang memang dialami. Pasang surutnya ya tadi ketika saya lagi sibuk gitu ya, jadi saya agak vakum gitu kan, nanti saya hanya memantau saja grup WA gitu kan, mereka aktif gitu ya, jadi karena memang grup WA ini kan untuk orang tua kan, ya saya membuatnya karena untuk mereka saling support aja satu sama lain gitu ya, jadi saya tidak ada di dalamnya pun
mereka tetap berkomunikasi intens gitu ya. Jadi sampai sejauh ini sih itu ya. Atau kendalanya apa ya? Mungkin kalau kegiatan, karena selama ini masih kegiatannya webinar, tidak perlu biaya gitu ya. Jadinya kan tidak terlalu riskan gitu ya. Tapi kemarin sebelum pandemi, kadang kan pertemuan, tapi masa sih nggak dikasih kue gitu ya? Masa sih nggak ada konsumsi gitu ya? Nah itu, atau pembicara, masa sih terus-terusan gratis, kan nggak mungkin juga nih gitu. Itu yang jadi kendala pemikiran saya, bagaimana caranya ini bisa dikelola profesional, tapi tetap sosial gitu ya. Nah ini ada beberapa yang sudah menawarkan, mereka menawarkan dari beberapa lembaga untuk bisa memberikan kegiatan yang free, tapi saya lagi masih kaji, karena saya nggak mau komunitas ini jadi cuman lahan bisnis gitu ya, tapi saya mau benar-benar ini komunitas itu sosial, jadi yang terlibat pun memang punya jiwa sosial yang memang sama-sama ingin membangun komunitas ini untuk masyarakat gitu ya, bukan sekedar untuk apa sih istilahnya, ya tadi lebih lebih ke bisnis atau apa gitu ya. Saya benar-benar ingin menjaga bahwa ini adalah komunitas ini adalah komunitas yang bisa bermanfaat dan bisa memberikan ya tadi ya semangat sosialnya yang lebih besar, begitu sih, seperti itu. Iya. Menarik sekali ya Bu ya, lika-liku dalam komunitas ini seperti itu. Nah, saya ada pertanyaan nih. Ini pertanyaannya sangat-sangat menarik sih Bu, menurut saya. Jadi, apakah ada stigma dari masyarakat umum terhadap ADHD yang sebenarnya masih sering salah atau bisa dikatakan sebagai mitos seperti itu Ibu? Dan bagaimana penjelasan mengenai hal tersebut? Iya, oke. Jadi sebenarnya kalau dari penelitian saya yang kemarin, ternyata kalau di teori kan memang banyak ya stigma terhadap anak ADHD ini, labelingnya masih negatif gitu ya. Jadi mereka ya tadi dianggap pengganggu lah, dianggap nakal yang tadi gitu ya, terus dianggap apa sih istilahnya, iya anak yang tidak bisa diatur gitu ya. Nah, ketika saya riset itu di lapangan memang nyatanya memang masih banyak yang memandang seperti itu. Jadi orang tua banyak yang menyampaikan bahwa mereka mendapatkan anak-anaknya itu sering dikucilkan oleh teman-temannya gitu ya. Ataupun ya kalau di masyarakat kita kadang gosip sana sini orang tua dari teman-teman akhirnya ikutan gitu ya. Jangan main sama dia, nanti ikutan nakal gitu kan, misalkan seperti itu ya, stigma-stigma seperti itu. Kayak misalkan ada klien saya yang menyampaikan bahwa saya sedih ketika saya mau main bola tidak boleh sama teman-teman karena katanya saya kalau main bola malah jadi mengacaukan gitu kan, karena nggak fokus tadi kan, jadinya malah jadi kalah terus katanya gitu. Terus ketika ada anak juga yang cerita bahwa saya pengen jadi ketua kelas Bu gitu, tapi teman-teman saya udah nunjukin kalau saya bisa jadi ketua kelas, tapi teman-teman semuanya bilang jangan pilih saya karena saya pengacau dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus ada lagi anak yang cerita bahwa saya apa sih nggak ada yang mau jadi teman sekelompoknya dia, kan namanya di kelas kan kadang ada kerja kelompok gitu ya. Nah, nggak ada tuh yang mau sama dia, katanya kalau sama dia malah jadi nggak beres tugasnya, kayak gitu ya. Jadinya seperti itu. Jadi banyak stigma-stigma yang, ya ini karena ketidakpahaman ya. Jadi di masyarakat karena banyak yang tidak paham, taunya dia ya mengganggu lah, mengacau lah gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kalau dia dibantu dengan strategi yang tepat, dia bisa kok gitu ya. Karena mereka punya potensi gitu ya. Cuman kadang guru gemes, orang tua gemes gitu ya, teman-temannya gemes gitu ya, jadinya banyak hal yang akhirnya tadi gitu ya, ke anak stigmanya masih negatif gitu ya, kayak misalkan anak-anak ADHD ini karena impulsif, hiperaktif gitu ya, nggak bisa mengontrol dirinya, kadang-kadang dia nyenggol temennya gitu ya, atau nyangkutin ininya, pokoknya gangguin gitu ya, atau mainin apanya temennya gitu ya, jadinya iseng gitu ya, iseng usil itu tuh ciri khas banget gitu ya. Terus ceroboh memang anak suka lupa gitu kan, itu kan salah satu karakteristiknya pada anak ADHD. Jadi iseng, ceroboh, usil gitu ya. Jadi kadang orang tuh kesel gitu ya.
lagi di belakang ngapain, atau di sekolah, di kelas gitu ya, di meja berdiri lompat-lompat gitu ya, dalam artian iya, intinya nggak bisa diem gitu ya, pas di kelas bolak-balik ke belakang gitu ya, jadinya atau gangguin temennya yang di samping gitu ya. Kalau udah udah di samping anak adik-adik, ya udah tuh semuanya tuh jadinya digangguin aja belajarnya seperti itu kan. Jadinya lebih ke situ sih gitu ya, karena banyak ketidakpahaman, jadinya membuat anak-anak ini kadang suka dikucilkan gitu. Dalam artian jadi nggak ada yang mau berteman dengan dia. Jadi problemnya banyak di relasi teman sebayanya seperti itu. Itu sih Mbak. Jadinya itu yang harus dibantu agar mereka masyarakat lebih aware terhadap kondisi ADHD ini, biar tadi gitu ya, paham, oh iya, jadi kalau misalkan dia gampang ganggu gitu ya, diingatkan saja gitu ya, karena dia kadang suka nggak sadar aja gitu, kalau oh iya ya udah ganggu ya gitu. Jadi kalau diingatin sama gurunya, diingatin sama teman, walaupun mungkin nanti lupa lagi gitu ya, mulai lagi gitu ya, tapi diingetin aja terus. Nanti kalau terus-terusan diingatkan, dia bisa kok mengontrol dirinya gitu ya, karena memang dia punya problem di kontrol dirinya tadi, jadinya memang harus dibantu gitu ya. Kayak lupa ya, dia harus belajar untuk mencatat, atau temannya membantu mengingatkan dia, atau orang tuanya mengingatkan gitu ya. Jadi memang harus diingatkan dulu, atau ya memang kalau untuk dewasa mencatat ya, biar tidak mudah lupa, karena memang problemnya biasanya suka lupa gitu ya, ceroboh tadi dan lain sebagainya gitu sih ya. Oke. Makasih Ibu Ririn. Ya, benar banget. Saya setuju banget dengan pernyataannya tadi. Jadi, kadang labeling yang diberikan sama teman-teman dari masyarakat itu kadang membuat individu itu kayak mengidentifikasi dirinya, oh, kayak iya seperti yang dilabeling itu gitu. Padahal mereka itu membutuhkan kayak bantuan agar bisa lebih baik lagi. Tapi karena dari pemahaman masyarakat atau temannya sendiri yang masih kurang, akhirnya hal tersebut kayak nggak dihiraukan. Nah, mungkin saya ada pertanyaan lagi nih terkait dengan ada nggak sih tips atau etika khusus gitu dalam berinteraksi dengan teman-teman ADHD? Silakan Ibu. Ya, oke. Untuk masyarakat atau teman-teman sebayanya gitu ya, ketika lihat temannya kok kayak dia nggak fokus, kayak dia kerjaannya nggak beres-beres gitu ya, jadinya apa sih istilahnya, kalian mungkin juga menemukan kali di antara teman-teman kalian yang kerjaannya dia kok nggak beres-beres gitu ya, padahal udah harusnya waktunya ini kan harusnya udah bisa di-manage gitu ya, tapi ada aja belum selesai satu dia udah ngerjain yang lainnya, belum selesai lagi ngerjain lainnya gitu ya, jadinya nggak selesai semuanya gitu ya. Kenapa ketawa-ketawa, jangan-jangan kadang saya juga merasa diri saya juga begitu. Jadi apa sih istilahnya, ya tadi dibantu saja. Jadi memang harus paham dulu apa ini ADHD, termasuk terutama guru ya gitu ya. Jadinya ADHD itu apa sih gitu ya. Jadi, oh iya kondisinya memang mereka susah fokus, mereka kadang impulsif, kalau suka nyeletuk gitu loh, paham nggak? Jadi belum selesai orang ngomong dia udah nyeletuk aja gitu ya, udah kayak motong pembicaraan orang gitu loh. Jadi bawaannya tuh bawel, pengen ngomong aja gitu ya, jadinya seperti itu. Nah itu kalau iya paham, itu nanti bisa diingatkan gitu ya, jadinya diingatkan gitu, tunggu dulu, selesai dulu dia ngomong gitu. Oke, dipegang aja tangannya gitu ya, untuk mengingatkan gitu ya. Kalau di sekolah mungkin mejanya agak diketuk, fokus ya gitu ya, misalkan seperti itu yang sederhana-sederhana, intinya diingatkan gitu ya, jadinya tidak harus dimarahi, tidak harus dengan kencang, keras gitu ya, untuk bisa menyampaikan ketidaksukaan kita dengan perilakunya misalkan gitu ya. Jadi diingatkan biar dia aware gitu ya, oh iya ya, aku salah ya. Jadi kalau anak-anak mungkin ya nggak bisa dengan banyak ngomong gitu ya, wah segala macam malah nggak didengar gitu ya. Cuman awal sama akhir aja kedengarannya gitu ya. Tapi memang udah to the point kalau ngomong, kemudian pegang aja gitu tangannya atau bahunya untuk mengingatkan dia gitu ya, bahwa ayo fokus misalkan seperti itu. Jadi diingatkan lagi, jadi ngerjain tugas gitu ya, tiba-tiba fokusnya kemana? Ayo fokus, ya dia fokus lagi. Ayo fokus. Memang harus terus-terusan gitu ya.
Kalau masih anak-anak, kalau udah lebih remaja mungkin bisa diatur tuh. Ya memang apa sih istilahnya, nggak bisa tuh, dia kan mudah bosan ya pada hal-hal yang membosankan, yang monoton, itu dia agak kesulitan gitu ya. Tapi kalau pada hal yang dia sukai, dia bisa fokus berjam-jam. Tapi kalau hal yang membosankan, monoton, itu pasti dia kayak gelisah gitu, nggak bisa tenang seperti itu. Nah itu harus dibantu, mungkin memberikan tugasnya nggak langsung brek gitu ya, tapi bertahap dari apa sih sedikit dulu, nanti istirahat dulu, ada lagi kasih lagi kayak gitu ya. Jadi kayak Pomodoro sistem ya, tahu kan? Jadinya berapa menit belajar, nanti istirahat, belajar lagi, istirahat lagi kayak gitu. Jadi nggak monoton gitu. Itu akan lebih membantu mereka. Itu sih, itu mungkin simpelnya ya. Lebih banyak lagi, tapi intinya awareness harus ditumbuhkan tentang ADHD, kemudian ya tadi mereka perlu dibantu gitu. Jadinya mereka perlu dipahami bahwa mereka sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut. Itu adalah refleks-refleks mereka yang tidak bisa mereka kontrol. Jadi kebayang nggak sih mereka depresinya? Aku tuh sebenarnya nggak mau begitu gitu loh. Tapi kok begitu ya gitu loh. Paham nggak? Kebayang nggak? Jadi dia tuh sebenarnya tahu bahwa saya harus fokus, saya harus diem, duduk tenang gitu ya. Tapi apa ya, kontrolnya, perkembangan otaknya yang mengontrol segala hal terkait dengan gerak fokusnya itu tidak seimbang gitu loh. Dalam artian jadinya mereka ya tadi kesulitan gitu, refleks-refleks yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka juga kadang kesel sama dirinya sendiri gitu ya. Kok saya gitu ya gitu. Padahal kan saya tahu begini, tapi kenapa ya saya kok melakukan gitu loh. Paham ya? Jadi mereka kadang stres sendiri gitu ya. Nah itu kan kasihan kalau semakin di ini. Saya juga tahu kok itu nggak boleh gitu, tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya melakukan itu gitu loh. Kebayang ya? Jadi ya apa sih kalau ditambah lagi stresnya kan juga semakin mereka tambah stres lagi gitu ya. Nah ini kan nggak bagus juga buat kesehatan mental mereka gitu. Jadi kita bantu. Oke. Menarik banget nih tipsnya, membantu mengingatkan seperti itu ya Bu ya. Nah, sebagai penutup nih ada satu lagi mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman juga di rumah, yaitu mengenai apa yang bisa masyarakat lakukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi teman-teman ADHD. Seperti itu, Ibu. Apa menciptakan ya, intinya membangun awareness tadi, kesadaran, kemudian empati ya, jadinya membayangkan kalau kita di posisi mereka seperti apa, itu mungkin akan membuat kita jadi lebih memahami kondisi mereka gitu ya. Jadinya gimana caranya kita sebagai individu gitu ya, pastinya hidup di antara banyak orang dengan beragam gitu ya, termasuk inklusif tadi gitu ya, kondisi-kondisi inklusif tadi. Nah, kita gimana caranya menumbuhkan rasa empati, rasa peduli gitu ya kepada mereka gitu ya. Jadinya tanpa membedakan, tidak mendiskriminasi gitu ya. Apapun bentuknya gitu ya, siapapun gitu ya. Iya tadi gitu ya. Mulai untuk tidak mudah menjudge orang lain, mulai untuk tidak mendiskriminasi siapapun orangnya gitu ya, tidak kadangkala ya tadi di masyarakat itu dia autis, dia ADHD atau apa gitu ya. Padahal iya tadi jadi itu jadi bahan lawakan gitu ya, bahan ejekan gitu ya. Nah, itu yang harus diminimalisir gitu ya. Karena sebenarnya untuk bisa mencari tahu bahwa dia ADHD, autis dan lain sebagainya itu butuh penanganan ahli gitu ya. Jadi guru ataupun masyarakat nggak bisa langsung menjudge bahwa dia begini dan begitu gitu ya. Perlu tahu dulu diagnosisnya, harus bisa kalau misalkan di masyarakat kalian memahami kayaknya tetangga saya kondisinya ada sesuatu nih gitu ya yang kalian pahami, misalkan kayak ADHD atau autis gitu ya, itu kalian nggak bisa langsung menjudge kayaknya itu ADHD dan autis deh, enggak gitu ya. Tapi kalian bisa memberikan masukan, ibu coba dikonsultasikan ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter biar bisa tertangani dengan lebih baik gitu ya. Jadinya
bisa ditangani lebih cepat, dan tapi memang agak sensitif ya di masyarakat, apalagi ADHD ini banyak yang masih orang tua itu belum mau mengakui karena kondisinya kan secara fisik tidak ada problem dia gitu ya, kayak anak umum gitu ya. Jadi anak saya nggak apa-apa, anak saya kayak nakal-nakal biasa, wajarlah anak-anak kayak gitu. Jadi sering tidak mengakui. Nah ini apa sih istilahnya, menjadi malah mereka tidak tertangani dengan baik gitu, paham nggak maksud saya? Karena menganggap biasa aja gitu ya. Nah ini dari orang tua juga harus dimunculkan awareness-nya di masyarakat juga. Tapi intinya adalah no diskriminasi, no judgment, gitu ya. Itu yang utamanya sih, gimana caranya kita bersatu, berjalan bersama dengan berbagai tipikal orang gitu ya, apapun dia, bisa sama-sama gitu ya, peduli, saling empati, saling support gitu sih. Terima kasih Bu Ririn atas pesan-pesannya tadi. Semoga dapat memberikan insight baru buat teman-teman semua. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn karena telah bersedia menjadi narasumber pada podcast Saudi Talks kali ini dan berbagi cerita sekaligus informasi mengenai ADHD dan komunitas teman ADHD. Semoga podcast ini dapat menumbuhkan benih-benih kepedulian kita terhadap teman-teman ADHD serta mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan setara. Last but not least, terima kasih juga kepada seluruh pendengar setiap podcast Saudi Talk dimanapun kalian berada, dan jangan lupa untuk terus memantau media sosial kami. Nah, kemudian saya selaku main host pada podcast kali ini bersama dengan Aulia, mohon maaf apabila kami selama memandu Sobat Saudi semua masih terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya Yuva Mulyana dan partner saya Aulia pamit undur diri. Ke Tanah Abang membeli semangka buah besar merah warnanya. Sampai jumpa teman-teman semua di Saudi Talks berikutnya. Salam kesetaraan.